What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Enggat Putra dari kelas B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia dan IPA kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tema 2-nya yaitu udara bersih bagi kesehatan. Tema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 2. Pemetaan kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.4. Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. IPA 3.2. Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2. Membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikator sebagai berikut. Untuk bahasa Indonesia, menguraikan informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2.1. Menyimpulkan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk materi pembelajaran IPA 3.2.1. Menelaah organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2.1. Menyimpulkan model sederhana organ pernapasan manusia. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Materinya itu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan pada pihak lain guna untuk memperoleh jawaban yang valid. Ciri-ciri kata tanya. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kata tanya sering kali terletak di awal sebuah kalimat tanya, dan seringkali juga ditambah dengan unjukan kata kah. Contohnya seperti apakah, siapakah, dan di manakah. Untuk kata tanya memiliki beberapa jenis kata tanya, yaitu contohnya yang pertama, kata apa untuk menanyakan benda. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Yang ketiga, di, ke, dari. Katanya mana, di mana, untuk menanyakan tempat atau alamat biasanya. Mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Selanjutnya itu ada bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Selanjutnya ada kata tanya berapa, untuk menanyakan jumlah. Biasa digunakan pada jual beli di pasar atau di toko. Selanjutnya ada kata tanya kapan, untuk menunjukkan atau menanyakan waktu. Selanjutnya
Materi IPA. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia memiliki 3, yaitu yang pertama ada hidung, yang kedua ada saluran pernapasan, dan yang ketiga ada paru-paru. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir. Gunanya untuk berfungsi untuk sebagai penyaring kotoran, debu yang masuk ke hidung, sebagai penghangat dan pengatur kelembapan suhu pada hidung. Yang selanjutnya ada saluran pernapasan. Saluran pernapasan sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada faring, ketekak, merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis, anak tekak, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang B itu selanjutnya itu ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan ke trakea, disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi pada saat bicara. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorok, berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epithelium basilia yang terletak di leher bagian depan kerongkongan. Yang D, yang keempat, ada bronkus, merupakan perjabangan antara trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Di sini terdapat foto tenggorokan dan paru-paru. Selanjutnya ada bronkeolus. Berbeda dengan bronkus, bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan ininya lebih tipis. Bronkeolus kiri berjumlah 2, sedangkan yang kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Selanjutnya ada alveolus, yaitu yang berupa saluran udara buntu. Untuk membentuk gelembung-gelembung udara, ininya tipis tebal pelapis sel, lembat dan berdekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas totalnya mencapai 100 mm², 50 kali luas permukaan tubuh. Cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Ini terdapat gambar dan kegunaan bagian-bagian pernapasan tadi. Selanjutnya kita pindah ke paru-paru. Yang terakhir, paru-paru berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir
sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 globus gelambir. Dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.